Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Salah satu memimpin doa. Untuk mengawali belajar kita pada pagi hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, saya cek kehadirannya dulu ya. Rima Yogi Hadir. Iftina Hadir. Novita Hadir. Binta Hadir. Alvinur Hadir. Ahyun. Mana Ahyun? Amin, izin untuk masuk dulu. Oh, kenapa? Hadir. Tadi yang nggak masuk satu ya. Hadir. Oke, hari ini kita akan belajar kembali terkait materi matematika ya. Ada yang masih ingat kemarin kita belajar apa? Perbandingan. Ya, rasio atau perbandingan. Ada yang tahu hari ini kita belajar apa yang berkaitan dengan rasio? Ya, belum ada yang tahu? Jadi hari ini melanjutkan materi rasio yang kemarin ya. Kita akan belajar terkait perbandingan senilai. Jadi misalnya kita membeli barang dengan jumlah tertentu, maka nanti kita akan membayarkan dengan harga tertentu juga. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kita akan menemukan konsep terkait perbandingan senilai dan kalian akan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan perbandingan senilai. Tadi kan misalnya terkait harga barang ya, harga barang kita membeli sejumlah barang berapa, kita akan juga membayarkannya dengan harga berapa. Untuk lebih pahamnya nanti kalian akan mengerjakan terkait KPD ya. Nanti kalian akan mengerjakan dan akan menemukan bagaimana konsep perbandingan senilai itu. Oke, sebelum kita ke materi atau kalian mengerjakan LKPD-nya, ada yang bisa memberikan gambaran nggak terkait perbandingan senilai itu seperti apa? Saya. Ya, Mbak Binta. Nah, contohnya itu seperti misalnya kita mau memasak makanan ketika ada acara. Nah, kita kan memasak makanan itu mestinya banyak. Jadi resep yang kita buat itu harus sesuai dengan yang akan kita masak. Jadi resepnya itu juga Ya, betul sekali ya. Berikan tepuk tangan untuk temannya. Oke, untuk lebih memahaminya, kalian akan belajar secara berkelompok ya. Nanti dibentuk, ini yang masuk berapa? 5. Oke, kita akan bentuk menjadi 2 kelompok. Yang satunya ada 3 siswa, yang satunya lagi ada 2 siswa. Oke, silahkan bentuk kelompok. Lalu mejanya dibuat berkelompok. Jadi Ibu akan membagikan LKPD ya, nanti didiskusikan secara berkelompok. Nah, di situ ada 4 permasalahan yang berkaitan dengan bilangan perbandingan senilai. Oke, kalian cermati ya LKPD-nya. Lalu baca informasi yang ada dengan cermat. Lalu diskusikan dengan kelompok kalian. Baik, silakan didiskusikan. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ya.
satu nomor dua itu di nomor satu ke nomor dua ini itu banyaknya untuk banyaknya telur juga begitu dari nomor satu ke nomor dua ini berarti hukumannya sudah ada di sini. Ada yang mungkin apa? Ini kok salah satuin kok main HP terus temannya diskusi. Ayo ikut diskusi, HP-nya dimasukkan dulu. Iya, Bu. Gimana? Udah selesai diskusinya? Sudah. Oke, sekarang kita lihat ya, kita bahas bersama ya. Untuk menemukan konsep dari perbandingan senilai itu, kita lihat masalah nomor 1. Di situ kan ibu setelah menonton acara masak di TV kan mau mencoba membuat kue. Jadi ini hampir sama dengan yang disampaikan Mbak Binta tadi ya, terkait resep kue dan resep masakan dan juga jumlah bahan yang diperlukan. Jika banyaknya loyang itu 1, maka telurnya ada 3. Ya, jadi jika ibu ingin membuat 1 loyang kue, maka memerlukan 3 butir telur. Untuk loyangnya jika ada 2 loyang, maka telur yang dibutuhkan ada 6. Oke, betul. Untuk 3 loyang, telurnya 9. Untuk 4 loyang, 12. Oke, kita ke pembahasan selanjutnya itu selanjutnya ya. Dari nomor 1 ke nomor 2, kita lihat nomor 1 tadi loyangnya ada 1 dan nomor 2 loyangnya ada 2. Maka banyaknya loyang bertambah atau berkurang? Bertambah. Dan banyaknya telur juga Bertambah. Oke, dari nomor 1 ke nomor 3, banyaknya loyang, banyaknya telur juga bertambah. Sekarang kita lihat dari nomor 4 ke nomor 3. Nomor 4 berapa loyangnya? 4. Nomor 3, 3. jadi banyaknya loyang Berkurang. dan banyaknya telur juga. Berkurang. Nah, dari situ kita temukan hubungan yang kita peroleh antara banyaknya loyang dan banyaknya telur yang diperlukan. Jadi apabila banyaknya loyang bertambah, maka banyaknya telur juga bertambah. Oke, betul. Dan banyaknya loyang jika berkurang, telurnya juga berkurang. Dari permasalahan tersebut, kita menemukan konsep atau pengertian dari perbandingan senilai, yaitu jenis perbandingan 2 variabel atau lebih apabila satu variabel bertambah, maka variabel yang lainnya juga akan bertambah. Dan apabila satu variabel berkurang, maka variabel lainnya juga akan berkurang. Itu tadi yang saya katakan berbanding lurus. Jadi apabila satu variabel bertambah, juga akan diikuti oleh variabel lainnya juga akan bertambah. Oke, kita ke masalah 2 ya. Perbandingan antara banyak mobil dan karyawan. Di situ dari jawaban kalian dari tabel itu, kalau mobilnya 2 berarti ada berapa karyawan? 12. 12. Kalau mobilnya 3
18. Kalau mobilnya 4 ada 12. Jadi bisa dilihat ya di situ kalau jumlah mobilnya juga bertambah, maka karyawan yang diangkut juga akan banyak atau banyaknya penumpang juga akan bertambah. Jadi kita temukan perbandingan banyak mobil dan karyawan pada baris ke-1. Kita lihat banyak mobil dan karyawan pada baris pertama atau nomor 1. Jadi ditemukan berapa itu perbandingannya kelompok 1? 1:6. Oke, yang 1 itu banyaknya Mobil dan yang 6 banyaknya karyawan. Oke, untuk kelompok 2 perbandingan mobil dan karyawan pada baris kedua diperoleh berapa? 2:12. Oke, untuk 2 itu banyaknya mobil dan 12 banyaknya karyawan. Oke, dari perbandingan banyaknya mobil dan penumpang pada baris ke-1 dan ke-2. Tadi kan baris ke-1 ditemukan berapa tadi kelompok 1? 1:6. 1:6, maka sama dengan kelompok 2 tadi berapa? 2:12. 2:12. Lalu dari konsep rasio yang kemarin kan bisa kita tuliskan dengan apa ini? Titik 2. Kita bisa tuliskan dengan titik 2 atau kita bisa tuliskan dengan pecahan. Ya, berarti kalau ditulis pecahan berapa hasilnya ini tadi? 1:6. 2:12. Oke. Lalu lihat apakah perbandingan tersebut senilai. Itu kalian cara menentukannya gimana? Kelompok 1. Dari pecahan itu dikalikan silang, kemudian nanti ketemu jarak akhirnya 12 sama 32. Oke, untuk kelompok 2 apakah sama dengan perkalian silang? Sama. Oke, jadi untuk menemukan konsep dari perbandingan itu apakah senilai atau tidak bisa kita kalikan dengan perkalian silang ya. Yang mana hasilnya jika 1 dikali 12 hasilnya 12 akan sama dengan jika 6 dikalikan dengan 2 hasilnya 12. Maka perbandingan tersebut dikatakan Senilai. Nah, di situ kan ada perumpamaan nih. Jika banyak mobil pada baris ke-1 dilambangkan dengan A1 dan banyaknya karyawan pada baris kedua dilambangkan dengan B1, maka perbandingannya menjadi A1 per B1. Oke, dan untuk yang kedua, jika banyaknya mobil pada baris kedua dilambangkan dengan A2 dan banyaknya karyawan pada baris kedua dilambangkan dengan B2, maka hasilnya A2. Jadi untuk A ini tadi adalah perumpamaan variabel perumpamaan untuk banyaknya Mobil dan B untuk banyaknya karyawan. Oke. Jadi dari apa yang sudah kita temukan pada nomor 1 dan 2, permasalahan 1 dan 2, kita peroleh rumus persamaan dari perbandingan senilai, yaitu A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Dari sini bisa diterima atau ada yang masih bingung? Sudah paham. Sudah paham? Nomor 3 dan 4 kalian mengerjakan di depan ya. Untuk nomor 3 silakan kelompok 1 untuk perwakilan kelompoknya maju ke depan mengerjakan atau menyampaikan hasil diskusinya. Dan untuk kelompok 2 nanti menyampaikan yang hasil diskusi nomor 4.
Oke, gimana? Nomor 1, siapa yang mau maju? Ya, di sini. Oke, sudah. Sudah. Coba jelaskan hasilnya dulu itu gimana? Ya, jadi tadi kan diketahui kalau 14 itu bernilai 188 miligram. Untuk 329 miligram itu gelas berapa atau berapa banyak gelasnya? Itu ditanyakan pembuatan tadi berapa banyak gelas yang bisa dibuat Nadia. Untuk menjawabnya kita pakai rumus tadi, yaitu perbandingan A1 dibagi B1 sama dengan A2 dibagi per B2. Dengan A1 nya tadi 14, kemudian B1 nya 188 mg, sedangkan A2 nya disimbolkan dengan Z, B2 nya tadi 329 mg. Kemudian ini dikali silang, 4 dikali 329, sedangkan ini sama dengan Z dikali 188. Jadi untuk Z-nya ketemu 1318 dibagi 188, Z-nya ketemu 7. Jadi banyak es doger yang dibuat Nadia pada pembuatan kedua yaitu sebanyak 17. Oke, untuk kelompok 2 gimana jawabannya? Apakah sama atau berbeda? Sama. Oke, jadi di sini tadi kan Nadia mau membuat es doger. Nah, es doger itu untuk 14 es doger tadi membutuhkan 188 mg sirup. Yang mana tadi kelompok 1 menuangkan hasilnya untuk gelasnya diibaratkan dengan A, dan untuk sirupnya diibaratkan dengan B. Jadi A1 per B1 4 per 188. Dan untuk A2 per B2 karena A2 nya belum diketahui, maka disimbolkan dengan Z atau disimbolkan dengan variabel lainnya juga boleh. Jadi ketemu hasilnya setelah dikalikan silang terdapat 7 gelas pada pembuatan es doger yang kedua dengan menggunakan 329 mg. Kenapa kok enggak 4 per Z sama dengan 188 per 329? Sebenarnya ini juga boleh, hasilnya juga akan sama saja. Tapi tadi kan kita ibaratkan A ini adalah gelas dan untuk B adalah sirup. Jadi alangkah lebih selarasnya apabila dituliskannya seperti ini. Tadi 4-nya ini adalah menggambarkan gelas dan 188-nya ini menggambarkan B atau sirupnya. Nanti kalau seperti ini jadinya A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Sebenarnya sama saja, tapi kita gunakan yang ini saja ya. Oke, untuk kelompok 2 silakan. Oke, misalkan Jadi yang nomor 4 tadi diketahui ada 3 pengrajin yang menghasilkan 6 kain dan juga 18 kain. Pada 6 kain itu membutuhkan waktu 18 hari, sedangkan pada 18 kain itu harinya belum diketahui. Nah, yang ditanya jadinya adalah jumlah hari yang dibutuhkan untuk menghasilkan 18 kain atau
disimbolkan dengan Y. Kemudian cara menjawabnya menggunakan rumus yang tadi, A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Hasilnya adalah A1-nya itu adalah 6, dan B1-nya adalah 18, A2-nya adalah 18, dan B2-nya itu ditanyakan atau disimbolkan dengan Y. Kemudian dikali silang, 6 dikali Y sama dengan 6Y sama dengan 18 dikali 18. Nah, yang 6 ini dipindah luas di sebelah kanan. Jadi, Y sama dengan 324 hasil dari 18 kali 18 dibagi dengan 6. Jadi, Y itu menghasilkan 54. Jadi, 3 pengrajin itu dapat menyelesaikan 18 kain tenun dalam waktu 54 kali. Oke, bagus sekali. Terima kasih ya. Untuk kelompok 1 gimana hasilnya? Apakah sama? Jadi di sini kalian bingung nggak pakai yang 3 pengrajin atau yang pakai yang kainnya? Itu bingung nggak kira-kira? Yang 3-nya itu sedikit mengganggu, agak terdistraksi. Oh ya, ya itu. Kalau di sini tuh kita bisa titeni ya, atau bisa kita lihat kan 3 pengrajin menghasilkan 6 kain dalam 18 hari dan 18 kain dalam waktu Y hari. Jadi kenapa kok nggak pakai 3? Ini tuh karena kan untuk menghasilkan 6 kain dan 18 kain kan nggak menambah pekerja ya, sama-sama 3 pengrajin. Jadi untuk A-nya ini kita simbolkan dengan kain dan B-nya ini kita simbolkan untuk hari. Jadi sebenarnya untuk 3 pengrajin ini mungkin kalau di soal dia agak terdistrak ya tadi Mbak mengerjakannya, tapi di sini karena sama-sama mempekerjakan 3 pengrajin atau tidak menambah, maka kita pakai yang kain dan hari. Oke, di sini kelompok 2 menggunakan perumpamaan Y untuk harinya atau menggunakan variabel Y yang hasilnya 6Y sama dengan 324, maka Y-nya adalah 54 hari. Jadi 3 pengrajin dapat menyelesaikan 18 kain tenun dalam waktu 54 hari. Oke, jadi dari sini kita lihat ya terkait perbandingan senilai jika kita kaitkan dengan rasio. Rasio pada perbandingan senilai ini bisa kita lihat rasionya itu sama atau konstan. Kalau kita perhatikan ya, untuk 6 per 18 bisa kita sederhanakan dengan 1 per 3. Jadi di sini rasionya adalah 1 per 3. Kita perhatikan untuk 18 per Y yang mana Y-nya tadi adalah 54. Maka hasilnya akan jadi di sini kita temukan rasionya yaitu konstan atau sama ya. Jadi dari 6 per 18 itu kenapa kok sama dengan 18 per 54? Karena rasionya sama yaitu 1 per 3. Oke, jadi dari apa yang telah kita dapatkan tadi, kira-kira apa yang kita dapat tadi yaitu terkait pengertian perbandingan senilai. Tadi kan saya jelaskan berbanding lurus ya tadi. Berarti apabila satu variabel bertambah maka variabel lainnya bertambah. Oke, jadi apabila variabelnya berkurang maka variabel lainnya juga akan berkurang. Dari sini apakah ada yang belum dipahami atau mungkin ada yang masih bingung? Sudah paham semua ya saya kira untuk perbandingan senilai. Oke, tadi juga sudah diperoleh kesimpulannya yaitu rumus perbandingan senilai yaitu A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Di sini diperhatikan untuk variabelnya ya, untuk kalian mengerjakan jadi tidak terdistrak. Misalnya untuk yang ini tadi. Ini tadi kan saya contohkan kenapa kok enggak 4 per 2 sama dengan 188 per 329 karena kalian mengumpamakan A-nya itu tadi adalah gelas, maka gelas per sirup sama dengan gelas per sirup juga gitu ya. Oke, jika dirasa sudah
paham dan tidak ada yang dibingungkan lagi, kita anggap tuntas ya untuk perbandingan senilai hari ini. Ya. Untuk materi berikutnya, kira-kira apa nih yang berkaitan dengan perbandingan senilai? Kira-kira lanjutannya apa? Tidak senilai. Ya, perbandingan tidak senilai atau perbandingan berbalik nilai. Oke, untuk minggu depan kita belajar itu ya. Ya. Oke, kalau gitu cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.